Lindungi Kaisar. Istriku. Ibu. Ibu. Istriku. Ling Xuang. Kamu. Shen Ling Xuang. Kamu ini, kenapa kau tega melakukan hal kejam pada ibumu? Dia adalah ibumu kandung. Dia adalah ibumu kandung. Dia adalah ibumu kandung. Kakak, apa yang kau lakukan? Hari ini adalah hari pernikahanmu. Berani-beraninya kau membunuh ibu di depan umum. Kalau kau melakukan ini, tidak takutkah kau dihukum oleh langit? Cier. Adik. Sudah kukatakan, hari ini aku akan memusnahkan seluruh keluarga Shen. Ayah. Sudah siapkah? Berdurhakalah Shen Ling Xuang. Beraninya kau tidak mengakui sanak saudara. Kau bahkan berani di hadapanku, membunuh seluruh keluarga Shen. Pengawal. Di dunia ini ternyata ada orang yang begitu jahat. Berani-beraninya membunuh ibu dan adik di depan publik. Shen Ling Xuang sudah gila. Dia sudah gila. Dia kejam dan membunuh orang tak bersalah. Orang ini pantas mati. Mohon Yang Mulia menghukumnya dengan tegas. Tangkap Shen Ling Xuang untukku. Tunggu. Ayah. Ling Xuang sudah lama di medan perang. Dia sudah terbiasa dengan pertempuran berdarah. Hari ini entah kenapa dia terpancing, sampai melakukan hal yang begitu durhaka ini. Anakmu mohon pada ayah, untuk mengampuni Ling Xuang. Berikan hukuman yang ringan. Ling Xuang, apa yang sebenarnya terjadi, hingga membuatmu hari ini menjadi membantai seperti ini? Pernahkah keluarga Shen merugikanmu sedikit pun? Dasar anak durhaka. Kenapa kau begitu kejam? Tidakkah kau takut dibenci oleh manusia dan dewa? Dihukum oleh langit? Bising. Shen Ling Xuang, kau ini iblis. Mereka adalah orang tuamu sendiri. Bahkan binatang buas sekalipun tidak akan tega menyakiti sesamanya. Apakah kau masih manusia? Sesama? Apakah mereka pernah menganggapku sebagai sesama? Apakah mereka pernah merasa sedikit pun bersalah padaku? Aku membunuh mereka. Karena mereka pantas mati. Shen Ling Xuang, sampai sekarang kau masih belum sadar. Tangkap dia. Aku, Shen Ling Xuang, hari ini akan mengundang seluruh keluarga Shen untuk mati. Siapapun yang menghalangi, akan kubunuh tanpa ampun. Ling Xuang, sadarlah, aku bukan musuhmu, lihatlah baik-baik. Aku adalah ayah kandungmu. Jika kau masih bersikeras seperti ini, jangan salahkan ayahmu, yang akan menghukum keluarga sendiri demi keadilan. Jadi ayahku? Kau pantaskah? Shen Zong, kau sudah tua. Yan Ran. Tidak. Jangan. Shen Zong. Xiao Feng. Apakah kalian sudah siap untuk mati? Kau Shen Ling Xuang, berhenti. Kau baru saja meminta izin pada Beta untuk membunuh seluruh keluarga Shen Zong. Mengapa kau bahkan tidak memberi Beta waktu untuk menjawab? Kau sudah berani menyerang sanak keluargamu sendiri. Menunggu Yang Mulia menjatuhkan hukuman mati terlalu lama. Lebih baik aku sendiri yang bertindak. Lebih cepat begini. Dasar binatang. Sampai tega mengkhianati keluarga sendiri. Bahkan saudara-saudara berani dia bantai dengan keji. Siapa yang bisa berharap padanya untuk melindungi rakyat Daking? Tidak mematuhi perintah Kaisar? Lain kali, dia mungkin akan membantai seluruh kota. Betul. Yang Mulia, dia sudah gila. Cepat perintahkan untuk membunuhnya. Balas dendam untuk keluarga kami. Shen Zong, jangan buru-buru. Sekarang aku antar kau turun untuk berkumpul dengan mereka. Yang Mulia, tolong aku. Shen Ling Xuang, tingkah lakumu yang semena-mena ini. Kau membunuh di hadapan Beta. Kau, berhenti. Aku yang semena-mena? Yang Mulia, jika Yang Mulia tahu setiap hal yang telah mereka lakukan, Yang Mulia akan merasa setiap dari mereka pantas mati. Shen Ling Xuang, kau berani di hadapan Yang Mulia membunuh ibu dan adikmu sendiri, melanggar norma kemanusiaan, melakukan kejahatan yang dibenci manusia dan dewa. Meskipun kau
Dihukum mati dengan cara yang paling kejam? Dipotong-potong oleh 5 kuda, itu pun masih kurang. Berani sekali? Cepat tangkap dia. Sayang sekali. Masih kurang 1. Yang Mulia. Sekarang. Bisa menghukum mati hamba. Bawa dia masuk. Beta akan menginterogasinya sendiri. Mohon Yang Mulia segera menghukum mati pengkhianat yang tak bermoral ini. Mohon Yang Mulia segera menghukum mati Shen Lingshuang. Hukum mati Shen Lingshuang. Shen Lingshuang, kau sudah membunuh seluruh klan Shen. Lalu membunuh Marquis Dingbei. Mengapa sekarang kau menyerah begitu saja? Karena hal yang ingin kulakukan sudah selesai. Bunuh atau potong? Terserah kalian. Shen Lingshuang, dasar binatang. Keluarga Shen telah melahirkan dan membesarkanmu. Apa dengan tombak di tanganmu dan kepala yang bergulingan? Begini caramu membalas budi keluarga Shen. Shen Lingshuang, ibumu Nyonya Sue, ayahmu Shen Zong, adik perempuannya Shen Yanran, adik laki-lakinya Shen Qi, semuanya adalah keluargamu yang paling dekat. Bagaimana kau tega membunuh mereka? Hamba mohon Yang Mulia, binatang yang kejam ini, dengan hukuman terberat di dunia, siksalah sampai mati. Benar-benar binatang. Pokoknya keinginanku sudah tercapai. Bunuh saja kalau mau. Aku pasti tidak akan mengeluh sedikit pun. Shen Lingshuang, ini penjelasanmu? Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan putra mahkota. Kau malah melakukan hal yang membuat marah langit dan manusia. Kau pikir beta tidak berani membunuhmu? Ayahanda, Shen Lingshuang meskipun istriku, tapi hari ini dia telah melakukan pembantaian besar, sudah kehilangan kemanusiaan, kehilangan akal sehat. Jika dia dibiarkan hidup, pasti akan mendatangkan bencana besar bagi daging kita. Hari ini anak hamba meskipun sangat berat hati, tapi pasti akan mengakhirinya dengan tanganku sendiri. Bunuh dia. Putra mahkota. Kamu benar-benar pandai berpura-pura, sangat berbudi luhur. Apa yang kulakukan hari ini, dibandingkan denganmu? Hanya setetes air di lautan. Denganmu di sini, keruntuhan daging tinggal menunggu hari. Shen Lingshuang, apa yang kau bicarakan? Perbuatanmu hari ini, semua orang telah menyaksikannya, berani-beraninya kau menuduhku? Aku akan mengakhiri hidupmu sekarang. Shen Lingshuang begitu murah hati. Apakah pembantaian yang dilakukannya hari ini memang ada alasan tersembunyi? Yang Mulia, apapun yang dikatakan Shen Lingshuang ini, betapapun meyakinkannya, hari ini dia telah membunuh pejabat penting negara. Bahkan melanggar tatanan dan moralitas, menipu dan mengkhianati Yang Mulia. Mohon Yang Mulia, apapun yang dia katakan, jatuhkan hukuman terberat di dunia ini dan siksa dia sampai mati. Ayah, hari ini dia berani bertindak, membunuh orang tua dan rekan seperjuangannya sendiri, besok dia bisa memberontak, membawa malapetaka bagi daging kita. Mohon ayah memutuskan dengan bijak. Shen Lingshuang, hari ini aku pun tak bisa melindungimu lagi. Pengawal. Shen Lingshuang membantai seluruh klan Shen, melakukan pemberontakan, kejahatannya sangat besar, dosanya menumpuk setinggi langit, kini dijatuhi hukuman mati, sebagai peringatan bagi yang lain. Ternyata membantai seluruh keluarga. Harus dihukum mati. Yang Mulia, Anda begitu bijaksana dan perkasa, memutuskan sendiri. Hamba sangat mengagumi Anda. Sayangnya, Anda melahirkan Xiao Feng, binatang yang lebih hina dari babi dan anjing ini. Berkurang, pengkhianat. Berani-beraninya di hadapan Yang Mulia mengucapkan kata-kata kasar, pantas dihukum mati. Ayah, putramu mohon kepada ayah, hukum mati Shen Lingshuang di tempat, untuk menghormati arwah keluarga Shen yang mati sia-sia. Dan, Mohon Yang Mulia menghukum mati Shen Lingshuang. Ayah, Ibu, akhirnya aku bisa bertemu kalian. aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Saya Subayao. Membawa piagam besi dari lembah Raja Obat, untuk menukar nyawa Shen Lingshuang. Piagam besi itu. Ini adalah pembelian almarhum Kaisar, hadiah suci untuk sesepuh lembah Raja Obat, bagaimana bisa ada di tangannya, Yeni Samuel itu, dan Nandua? Ini tidak mungkin. Lembah Raja Obat sudah menutup diri hampir 100 tahun. Tidak pernah ikut campur urusan istana. Apakah hari ini akan melanggar aturan untuk Shen Lingshuang? Subayao.
Pergi kau. Aku, Shen Lingshuang, tidak butuh diselamatkan olehmu. Maaf. Kamu adalah pasien lembah Raja Obat. Aku tidak mungkin hanya berdiri melihatmu mati, membuat lembah Raja Obat kehilangan reputasinya. Subayao, kamu berani melawan seluruh Daking? Benarkah? Kamu berani melindungi seorang pembunuh yang membantai seluruh keluarganya? Siapa yang memberanikanmu? Pembunuh. Apakah kalian lupa siapa yang menyelamatkan rakyat perbatasan King? Siapa yang menyerang jantung musuh? Membunuh bangsa utara. Setiap orang di sini berhutang padanya dan keluarganya sebuah penjelasan. Hah, lucu. Apa yang harus kami berikan kepada Shen Lingshuang? Baginda telah memberikan kebaikan yang besar terhadap keluarga Shen, juga memperlakukan mereka dengan hormat. Lagi pula, dia sendiri yang membantai seluruh keluarga Shen. Apa hubungannya dengan kami? Alasan yang bagus. Kalian tahu siapa dia sebenarnya? Kalian tahu? Dia kan Shen Lingshuang, putri Shen Zhong. Cukup, Subayao, jangan lanjutkan. Tidak. Aku akan memberitahu mereka. Kau bukan penjahat keji. Kau bukan pembunuh yang membantai orang tak bersalah. Aku beritahu kalian. Marga dia adalah Yue. Nama Lingshuang. Dia adalah jenderal legendaris, Jenderal Yue. Satu-satunya keturunan yang tersisa di dunia ini. Apa? Apa dia adalah pemberontak Putri Yue Qiu? Yue Lingshuang, kau ternyata sisa keluarga Yue. Begitu rupanya, tak heran malam ini kau berani di hadapan Yang Mulia membasmi seluruh keluarga Shen. Ayah, maka dia ini bahkan lebih pantas mati. Jika dia bersekongkol dengan musuh asing, membuka gerbang untuk mengundang musuh asing masuk, maka negara kita, Daking, bukankah akan mengalami bencana kehancuran negara? Anakmu mohon kepada ayah, segera eksekusi Shen Lingshuang, sebagai contoh untuk yang lain. Kau diam. Xiao Feng. Dengan muka apa kau di sini menghina Jenderal Yue? Kau justru yang menjadi biang keladi semua ini. Cukup, semuanya diam. 20 tahun lalu, negara Daking berperang dengan pasukan Beiman. Kedua belah pihak mengerahkan jutaan tentara. Pertempuran itu, rakyat di seluruh negeri, setiap rumah berkabung, jika bukan karena panglima pasukan Yue Qiu, diam-diam memimpin pasukan untuk membelot ke musuh. Negara Daking, bagaimana mungkin dalam pertempuran itu menderita kerugian besar, korban jiwa hampir 1 juta. Pengkhianat negara seperti ini, setiap orang berhak membunuhnya. Ayah anakmu mohon, secara pribadi membunuh sisa keluarga Yue. Bunuh pengkhianat negara. Cukup. Ayahku. Dia tidak mengkhianati negara. Dia adalah penjaga pahlawan besar yang menjaga pintu negara Daking. Pengkhianat negara yang sebenarnya adalah Shen Zhong. Kebenaran tahun itu diketahui semua orang untuk apa berkelit. Monumen penenang jiwa yang berdiri di kota adalah Marquis Dingbei, Shen Zhong, untuk menekan pemberontak Yue Qiu. Agar pemberontak keluarga Yue setelah mati tidak akan pernah tenang selamanya. Pahlawan yang menjaga perbatasan menjadi pengkhianat. Pengkhianat yang sebenarnya, tapi kalian malah dinaikkan pangkat dan diberi gelar. Dunia yang terbalik ini, masih ada apa lagi keadilan yang bisa dibicarakan? Berani-beraninya, kau, sisa-sisa keluarga Yue, bikin keributan di sini, omong kosong, niatmu pantas dihukum mati. Yang Mulia, jangan dengarkan omong kosong pengkhianat ini. Jasa Markis Dingbei dibuktikan oleh langit dan bumi, disaksikan oleh matahari dan bulan. Bagaimana bisa mendengar perkataan sisa-sisa pengkhianat ini? Mohon Yang Mulia memutuskan dengan adil. Yang Mulia, saya seorang tabib. Orang sakit saja tahu mencari dokter. Tapi sebuah ketidakadilan besar yang terjadi di luar kota Jubei menyebabkan tumpukan mayat. Apakah Yang Mulia akan berat sebelah dan dicap sebagai penguasa yang buruk sepanjang masa? Subayao, kau benar-benar nekat. Kau berani menyalahkan Yang Mulia di depan umum? Apa? Apakah lembah Raja Obat ingin dipenuhi mayat? Paduka Putra Mahkota, kenapa kau begitu bersemangat? Jangan-jangan kasus keluarga Yue tahun itu melibatkanmu juga. Kau juga takkan luput dari hukuman mati. Shen Lingshuang, sekarang kau seperti anjing gila. Siapapun yang kau lihat mau kau gigit. Jauh-jauh dariku. Cukup. Shen Lingshuang, kau bilang berulang kali keluarga Yue tidak berkhianat. Lalu kau juga bilang berulang kali keluarga Shen lah pengkhianatnya. Jika kau punya bukti, aku akan memberimu kesempatan hidup. Jika tidak, aku akan membuatmu ikut mati bersama seluruh keluarga Shen. Yang Mulia. Tidak usah. Terima kasih atas kebaikanmu. Kalau ada bukti, mengapa hamba menunggu sampai hari ini untuk bertindak sendiri? Mungkin buktinya sudah lama dihancurkan oleh putramu sendiri dan seluruh keluarga Shen.
hingga habis tak bersisa. Tidak ada bukti? Kau berani di sini menfitnahku dan keluarga Shen? Ayah, anak mohon Shen Ling Shuang segera dihukum mati. Ling Shuang. Meskipun kau telah berjasa besar bagi kerajaan Qing, jika tidak ada bukti, aku juga harus memberi penjelasan pada rakyat dan keluarga Shen. Pengawal, Tunggu, Ling Shuang tidak punya bukti. Tapi aku punya. Su Baiyao, kau tahu akibat dari perbuatan ini? Akibat tanpa dirimu, itulah yang tak bisa kuterima. Kamu. Ini pusaka lembah Raja Obat. Namanya Tanduk Langit, dapat menembus alam baka. Jika dupa ini habis terbakar, dapat menghubungkan masa lalu di alam baka. Dapat membuat peristiwa berdarah di kota Jubei 23 tahun lalu terlihat kembali di depan semua orang. Tidak tahu. Apakah ini bisa dianggap sebagai bukti? Badak Langit. Apa ini? Mengapa beta tidak pernah mendengarnya? Ayahanda. Jangan sampai Bapak tertipu oleh mereka, ini pasti mereka sudah berkomplot lebih dulu, untuk menipu Bapak. Tipu muslihat. Paduka, orang ini asal-usulnya tidak jelas. Tidak tahu dia akan menggunakan ilmu hitam apa. Paduka, mana mungkin mendengarkan fitnahan dan membebaskan penjahat ini? Su Baiyao, beta mempertimbangkan jasa lembah Raja Obatmu terhadap negara. Beta akan memberimu satu kesempatan. Jika beta tahu kau hanya mengada-ada, beta tidak akan mengampunimu. Semuanya. Perhatikan baik-baik. Jangan. Murid generasi ke-98 Lembah Raja Obat, Su Baiyao, rela mengurangi umur 20 tahun untuk memohon leluhur menurunkan wangsit. Mengungkit kembali kasus salah yang dulu. Membersihkan nama pasukan Yue. Bunuh. Demi kehormatan Daking, serang. Jenderal, pasukan barbar sudah mundur. Meski perang ini dimenangkan, tapi dari 130.000 pasukan perbatasan, 90% gugur. Ini adalah aib bagi negara Qing. Jenderal, Tuan Shen telah datang dengan bala bantuan. Jenderal Yue, Tuan Shen, kedatanganmu sangat tepat waktu. Kita segera memimpin pasukan untuk mengejar, pasti bisa menghancurkan mereka. Ayah, Panglima pasukan Yue, Yue Qiu, berkhianat dan bersekongkol dengan musuh, dia pantas dihukum mati. Bunuh, dia pantas dihukum mati. ayah. Ayah. Ayah, Ibu. Akhirnya aku telah membalaskan dendam untuk kalian. Efek sampingnya benar-benar parah. Apa? Benar-benar, Shen Zong yang membunuh Komandan Yue. Ini tidak mungkin. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Shen Zong melakukan hal yang dibenci manusia dan dewa ini? Bagaimana dia bisa? Yang mulia, sekarang Anda bisa percaya pada kesetiaan yang tulus dari keluarga Yue. Tidak. Ini tidak benar. Ini semua tipu daya dukun. Pahlawan Jubei Cheng kami, bagaimana mungkin? Sejahat yang dia katakan, sebis. Ayah, jangan percaya padanya. Pahlawan? Pahlawan yang kamu sebut itu justru menjerumuskan orang yang setia, membantai seluruh kota, dalang utama yang membasmi seluruh keluargaku. Setelah Shen Zong membunuh ayahku, dia mendatangi ibuku. Di depan semua orang, dia memperkosa ibuku sampai tewas. Lalu mayatnya digantung di atas Jubei Cheng. Mengatakan pada semua prajurit keluarga Yue, inilah akibatnya berkhianat dan bekerja sama dengan musuh. Meski sudah 20 tahun berlalu, gambaran-gambaran ini bagiku seolah terjadi kemarin. Nama buruk ini telah dipikul pasukan Yue selama 20 tahun, selama 20 tahun penuh.
Bagaimana bisa begini? Lalu bagaimana dengan rakyat Jubei Cheng? Mengapa setelah mengalahkan musuh 100.000 rakyat Jubei Cheng tidak ada yang selamat? Setelah Shen Zong membantai seluruh keluargaku untuk menutupi pembunuhan, dia membantai semua rakyat yang masih hidup hingga habis tak bersisa. Yang mulia, inilah kebenaran balas dendam itu. Sangat kejam. Perbuatan yang begitu biadab, berani-beraninya mereka. Hal yang begitu kejam dan tak berperi kemanusiaan. Berani sekali mereka. Kenapa tidak berani? Yang mulia, kalau hari ini tak ada yang memberitahumu kebenaran, Shen Zong sekarang ini tetap akan menjadi Marquis Dingbei dari daging yang kuasanya sangat besar. Di hadapan keuntungan yang sangat besar. Risiko apapun tidak akan berarti apa-apa, tidak. Kamu mengada-ada? Mereka memfitnah keluarga Shen, tujuannya adalah untuk membersihkan nama Shen Lingshuang. Kalau Shen Lingshuang benar-benar adalah anak yatim keluarga Yue, lalu keluarga Shen buat apa merawatnya selama 20 tahun? Kenapa tidak membunuhnya saat dia masih kecil? Kalau begitu, semua ini tidak akan ada yang tahu. Benar. Kalau sang Marquis benar-benar sekejam itu, mana mungkin dia tidak tahu prinsip mencabut sampai ke akar-akarnya, mana mungkin membiarkan ancaman sepertimu tetap di sisinya. Iya ya? Mungkinkah kalian benar-benar berbohong? Shen Lingshuang, bagaimana kamu menjawab ini? Ayah, buat apa mendengar omong kosongnya lagi? Cepat perintahkan untuk menghukum mati dia. Itu karena mereka ingin mendapatkan sesuatu dari diriku. Karena itulah mereka membesarkanku. Mereka sangat ingin mengawasiku setiap saat, khawatir tidak mendapatkan benda itu. Hah, kamu cuma orang yang menyamar, sembunyi-sembunyi. Bisa punya apa yang diinginkan sang Markis? Sungguh menggelikan. Itu karena mereka menginginkan kitab strategi perang King Jia milik ayahku. Apa? Ternyata kitab strategi perang King Jia. Kitab Perang King Jia. Itu adalah yang hanya tersebar 1-2 halaman saja telah melahirkan 3 jenderal besar di Daking. Bukankah dulu Marquis Shen bilang kitab Perang King Jia ikut hilang seiring kematian Yue Qiu? Iya. Meski seluruh klanku musnah, tapi keluarga Shen tidak menemukan kitab perang King Jia. Di tengah tumpukan mayat, mereka hanya menemukanku. Mereka yakin ayahku pasti tidak akan membiarkan kitab perang itu hilang. Pasti disembunyikan di tubuhku. Sayangnya, mereka salah perhitungan. Selama bertahun-tahun ini, mereka demi menemukan kitab perang King Jia, baru mereka memperlakukanku seperti anak sendiri, merawatku dengan baik. Tapi mereka tidak tahu, sebelum ayahku meninggal, dia menyembunyikan kain kambing yang ada di dalam kitab perang ke dalam mulutku. Disembunyikan di dalam perutku. Kalau dulu kalian langsung membedah perutku, pasti sudah menemukannya. Putra mahkota. Bertahun-tahun ini, kau dengan sengaja mendekatiku, bercinta denganku, bukankah hanya untuk kitab perang itu? Bukan. Ayah, jangan percaya dia, anakmu sama sekali tidak tahu apa itu kitab perang King Jia, mohon ayah menyelidiki dengan jelas. Yang mulia, putra mahkota. Jangan panik dulu. Kalau kau mengaku sekarang, masih ada waktu. Subayao, kau ngomong sembarangan. Bertahun-tahun ini, kau menorehkan prestasi luar biasa. Menggunakan pasukan seperti dewa, menang di setiap pertempuran. Apakah itu karena memiliki kitab perang King Jia? Benar. Bahkan yang mulia bisa menebaknya. Masa putra mahkota dan keluarga Shen tidak tahu, kitab perang ini ada di tubuhku. Daripada membiarkan mereka malam ini berbuat licik padaku, lebih baik aku yang duluan menyerang. Hari ini aku hadir di sini. Di hadapan para pejabat sipil dan militer, mana berani mereka? Mereka tidak takut kehilangan kepala? Apakah mereka tidak takut kehilangan kepala? Yang mulia, tentu saja mereka takut. Tapi mereka tidak bisa menunggu lagi. Kalau terus menunggu, kejahatan lain yang terjadi saat itu akan segera terbongkar. Putra mahkota dan seluruh keluarga Shen, malam ini pasti tidak akan selamat. Kejahatan lain? Semua hal itu dilakukan oleh keluarga Shen. Apa hubungannya dengan putra mahkota? Tidak ada hubungannya. Orang yang paling licik dan paling kejam di seluruh kerajaan King. Selain Xiao Feng, tidak ada lagi orang kedua. Shen Lingshuang, kau fitnah aku. Aku selalu hidup sederhana dan jarang keluar. Mana mungkin sejahat yang kau katakan? Yang mulia putra mahkota. Kalau yang dikatakan Lingshuang itu bohong, kenapa kau begitu panik? Ayah, ini pasti mereka sudah berkomplot dari awal, ingin menipu ayah. Ayah, jangan percaya mereka. Anak durhaka, diam kau, Lingshuang. Lanjutkan. Ibunda putra mahkota, selir Shu.
untuk membantu Xiao Feng merebut tahta, lalu bersekongkol dengan keluarga Shen. Bersama-sama merencanakan kasus fitnah yang terbesar ini, mereka sengaja membiarkan musuh masuk ke kota Jubei. Agar pasukan Yue kami dan musuh saling menghabisi. Barulah mereka memimpin pasukan besar datang, membereskan sisa-sisanya. Dengan begitu, mereka bisa menghancurkan musuh yang sudah lemah, sekaligus menghancurkan pasukan Yue kami sampai habis. Lalu merebut kitab strategi King Jia. Benar atau tidak, putra mahkota? Tidak, ayah. Anak benar-benar difitnah. Saat itu anak masih kecil, tentang semua hal ini anak sama sekali tidak tahu. Mohon ayah menyelidiki dengan jelas. 20 tahun lalu, dia memang masih kecil. Ling Xuang, mungkin kau benar-benar memfitnahnya. Kalau sampai di sini, masalahnya bisa berakhir. Tapi, Xiao Feng yang sudah dewasa, untuk mengendalikan keluarga Shen, menggunakan racun langka kronis, untuk meracuni ibunda kandungnya sendiri. Apa? Benarkah? Putra mahkota membunuh ibunya sendiri? Bagaimana mungkin? Shen Ling Xuang, kamu ngomong apa sih? Kamu menuduhku seperti ini. Apa untungnya buatmu? Mana mungkin aku melakukan hal yang begitu keji ini? Dia kan ibu kandungku. Betul juga ya, putra mahkota selalu baik hati. Mana mungkin melakukan hal seperti itu? Mana mungkin? Harus kamu tahu. Mudah menggambar kulit harimau, tapi sulit menggambar tulangnya. Mudah mengenal wajah seseorang, tapi sulit mengenal hatinya. Su Baiyao, Shen Ling Xuang, kalian memfitnahku seenaknya? Tidak takut kena petir? Kami yang memfitnah, putra mahkota. Kamu pikir selama bertahun-tahun ini semua yang kamu lakukan benar-benar rapi tanpa celah, selama ini. Diam-diam kamu berkolusi dengan suku utara. Berulang kali menjerumuskan prajurit Daking ke dalam kesulitan. Menyebabkan ratusan ribu prajurit tewas dengan tragis. Kamu pantas mati. Kamu bohong. Ayah, jangan percaya dia. Sebagai putra mahkota Daking, mana mungkin aku berkhianat pada negara? Yang merawat permaisuri Shu saat itu adalah guruku. Guruku menemukan keanehan. Awalnya ingin memberitahu Yang Mulia, tapi didorong kalian ke jurang. Berusaha membunuh saksi. Xiao Feng. Sayangnya, kamu salah hitung. Putra mahkota. Putra mahkota. Putra mahkota. Apakah kamu masih mengenal orang tua ini? Ini tidak mungkin. Ternyata Tabib Su, bukankah kamu sudah pensiun dan pulang kampung? Apa? Dia adalah ketua para tabib saat itu, Raja Obat Suli. Bukankah di Jalan King He ketemu perampok dan dibunuh? Tak disangka dia masih hidup. Yang Mulia, rakyat jelata bertahan hidup bertahun-tahun. Hanya untuk hari ini. Untuk membela keluarga Jenderal Yue. Dan membersihkan nama mereka. Ini adalah surat ancaman yang ditulis putra mahkota sendiri untukku. Surat ancaman, karena orang tua ini tidak menuruti, barulah datang malapetaka pembunuhan. Yang Mulia, Suli, kau. Xiao Feng, anakku yang baik. Tak kusangka, kau bisa begitu kejam sampai seperti ini. Ibumu bersekongkol dengan keluarga Shen, berhubungan dengan musuh, membiarkan musuh masuk jauh, menciptakan pembantaian pertama di negara Qing. Mereka menyiksa keluarga Yue yang setia, membantai rakyat kota Jubei. Kau bahkan lebih kejam dan tak berperasaan. Di makanan ibumu, kau menaruh racun mematikan, merenggut nyawanya. Ayahanda, Ananda hanya sesaat tidak waras, sehingga melakukan bencana besar seperti ini. Ananda mohon ayahanda mengampuni Ananda. Bekerja sama dengan musuh, mengkhianati negara. Memfitnah orang-orang setia, membunuh ibu kandungmu sendiri, Xiao Feng. Di dunia ini, masih adakah hal yang tidak berani kau lakukan? Apakah langkahmu selanjutnya adalah membunuh kaisar dan merebut takhta? Ayahanda, Ananda tahu salah. Mohon ayahanda mengampuni Ananda. Ananda hanya tertipu oleh orang-orang keluarga Shen saja. Kau mati 10.000 kali pun tidak akan cukup untuk menghibur jiwa-jiwa 100.000 di perbatasan. Kau dan ibumu telah menipu aku, membuat keluarga Yue terhina puluhan tahun. Bahkan membuat apa itu batu penenang jiwa sampah. Ling Xuang, kau telah menderita, aku telah mengecewakan keluargamu, keluarga Yue. Aku telah mengecewakan kota Jubei, puluhan ribu pasukan perbatasan.
Terlebih lagi, mengecewakan ratusan ribu rakyat kota Jubei. Yang Mulia. Beta merasa malu pada keluarga Yue. Malu pada kota Jubei, dan ratusan ribu rakyat serta prajuritnya. Yang Mulia. Apa yang sedang Anda lakukan? Ling Xuang. Bertahun-tahun ini, kau sendiri yang mencari tahu kebenarannya, pasti banyak menderita ya. Dibandingkan dengan arwah-arwah berdosa di perbatasan yang menderita siang dan malam. Dibandingkan dengan keluargaku, keluarga Yue, yang dibantai habis-habisan. Penderitaanku ini tidak ada artinya. Yang Mulia. Yue Lingsuang 10 tahun yang lalu sudah mati. Hari ini, awalnya aku berniat. Jika Yang Mulia melindungi putra mahkota, lebih baik sekalian saja bunuh Yang Mulia dulu, lalu hancurkan keluarga Shen. Ling Xuang. Tindakanmu tidak salah. Beta yang salah. Betalah yang termakan fitnah para pejabat licik, menganggap keluarga paling setia di kerajaan Qing sebagai pengkhianat. Bahkan menyebabkan kematian mereka. Juga membuat mereka tidak tenang sampai mati. Yang Mulia, belum terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Kuharap kali ini, Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selidiki untuk beta. Guncangkan langit dan bumi untuk beta. Selidiki selir tertinggi. Putra mahkota, serta keluarga Shen, semua orang yang terlibat, tangkap mereka semua. Masukkan ke penjara, bunuh sampai 9 marga mereka. Ayah, anakmu hanya sesaat tidak waras. Ayah, maafkan anakmu untuk kali ini saja. Ayahanda. Semuanya adalah keluarga Shen. Keluarga Shen yang menyuruh anak melakukan hal ini. Ini bukan salah anak. Wan Taufisi adalah Shen Zong. Shen Zong, dia memaksa anak untuk melakukan ini. Dia bilang kalau anak tidak melakukannya, dia akan membunuh anak. Anak tidak bersalah. Ayahanda. Anak adalah putra kandung ayahanda. Ampunilah anak. Untuk kali ini, ayahanda. Ayahanda. Xiao Feng, kau terus-terusan bilang keluarga Shen yang memaksamu. Apa keluarga Shen yang memaksamu bersekongkol dengan suku utara? Atau keluarga Shen yang memaksamu meracuni ibumu sendiri? Kejahatanmu, setiap perbuatannya tak terampuni. Sekarang kau berani minta ampun. Anak durhaka. Sampai sekarang, kau masih berani membantah. Kau pikir ayahanda sudah pikun? Kau mengalihkan semua kesalahan kepada keluarga Shen. Kau pikir permainanmu sudah sempurna? Pengawal, tangkap anak durhaka ini. Masukkan ke penjara mati, eksekusi besok siang. Ayahanda, jangan. Jangan, ayahanda. Ayah, ibu, para prajurit pasukan Yue, rakyat kota Jubei. Akhirnya kalian bisa tenang. Ayahanda. Semua ini karena paksaan ayahanda. Anak tidak ingin melakukannya. Lindungi Kaisar. Hamba, Lin Hu, terlambat datang menyelamatkan Yang Mulia. Mohon Yang Mulia, mengampuni dosa hamba. Sudah datang saja sudah bagus. Lin Hu, rupanya kau. Kau adalah komandan pasukan pengawal istana. Kau bersekongkol dengan putra mahkota. Kau berani melakukan ini, tidak malukah kau pada Kaisar? Yang Mulia, orang bijak tahu membaca situasi. Burung yang baik, memilih pohon untuk bertengger. Kau. Ayah. Sekarang ayah sudah melihat sendiri. Hari ini yang akan mati bukan aku, tapi ayah. Semua ini adalah karena ayah yang memaksa putramu untuk melakukannya. Andai saja semua ini hari ini, tidak pernah terjadi. Hari ini putramu masih akan menjadi anak ayah. Ayah masih akan menjadi ayahku. Xiao Feng, berani-beraninya kau. Apakah kau hendak membunuh Kaisar dan merebut tahta? Xiao Feng, dasar binatang. Kau berani memelihara begitu banyak pasukan pribadi. Xiao Feng, aku sarankan kau segera mengaku bersalah dan menyerah. Kalau tidak, nama buruk sebagai perebut tahta ini bukanlah beban yang bisa kau tanggung. Wahahaha. Pemberontakan, aku adalah putra mahkota. Begitu ayahanda mangkat, akulah yang akan menjadi kaisar. Jangan lupa, kekaisaran Daking ini bermarga Xiao. Hari ini, seluruh penjaga di kota telah berhasil kubeli. Hari ini kalian hanya punya satu pilihan. Yang tunduk padaku akan makmur, yang melawanku akan binasa. Jika ada yang melawan, bunuh tanpa ampun. Dengarkan, para prajurit, hari ini, siapapun yang berhasil membunuh Su Baiyao dan Yue Lingxuang, kedua pengkhianat ini, pada hari aku naik tahta, akan kujadikan pangeran Kaoshan. Yue Lingxuang, dulu aku tidak membunuhmu.
Barulah timbul malapetaka hari ini. Sekarang, akan kuantarkan kau ke bawah, untuk menemani ayahmu. Kau kira setelah aku merencanakan selama puluhan tahun, hanya punya kartu-kartu ini saja? Hahaha, bebek mati masih saja keras kepala. Para prajurit, dengarkan perintah. Bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan satu pun. Anak durhaka. Bagaimana bisa Kaisar melahirkan anak durhaka sepertimu ini? Andai saja tahu akan jadi begini. Saat kau baru lahir dulu, seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Diam kau. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Hari ini, kalian semua harus mati. Wahahaha. Kenapa masih belum bertindak? Masih menunggu apa lagi? Lin Hu, kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Mau apa? Tentu saja untuk Jenderal Yue. Membalas dendam. Berlutut. Kalian, cepat lepaskan senjata. Atau 9 generasi keluarga akan dihukum. Lin Hu, kamu mengkhianati aku. Berani kamu mengkhianati aku? Hari ini, aku akan membunuhmu. Pengkhianat. Aku, Lin Hu, sejak kecil diterima oleh Jenderal Yue. Jenderal Yue yang mengajarkanku seni bela diri dan prinsip hidup. Aku bersembunyi selama belasan tahun hanya untuk hari ini. Membawamu pengkhianat negara ini ke pengadilan. Penjaga. Tangkap anak durhaka ini. Besok siang di luar kota, penggal dan perlihatkan kepada publik. Lepaskan aku. Lin Hu, aku akan menghukum 9 generasi keluargamu. Om Lin, selama tahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Lin Hu dari Batalion Dingzi, pasukan keluarga Yue. Hormat kepada Nona Yue. Om Lin. Jika bukan karena kamu selama tahun-tahun ini berkorespondensi denganku, mungkin aku sudah mati di medan perang suku Barbar Utara. Bagaimana bisa hidup sampai hari ini? Nona, jangan berkata begitu. Jenderal Yue menanggung tuduhan yang tidak adil selama belasan tahun. Setiap hari hatiku seperti ditusuk pisau, sedangkan Nona berada di rumah musuh. Inilah penderitaan terbesar. Ling Xuang, kamu menyelamatkan Beta sekali lagi. Beta memutuskan untuk menganugerahi gelar kehormatan kepada keluarga Yue sebagai keluarga Jenderal Setia Langit. Beta berjanji padamu, membantu keluarga Yue serta rakyat kota Jubei membersihkan nama dan memulihkan keadilan. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Yang mulia bijaksana. Ibu. Kalian lihat, keluarga Yue kami akhirnya mendapatkan keadilan. Ling Xuang. Ling Xuang, akhirnya kau sadar. Racun sudah meresap ke paru-paru. Bahkan aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Tabib suci mana? Cepat panggil tabib suci dari lembah Yawang. Suruh dia datang secepatnya. Datang ke sini segera. Ling Xuang tidak boleh mati. Yang mulia, tak usah bersusah payah. Aku sudah tahu ajalku sudah dekat. Ling Xuang, apa maksud perkataanmu? Aku, Sudah sejak 3 tahun lalu. Sebelum aku kenal Ling Xuang. Putra mahkota sudah mengirim orang. Menyuap pengawalnya. Dalam makanan hariannya. Diberi racun. Ketika aku menyadarinya. Ling Xuang sudah keracunan parah. Aku pun tak berdaya. Bagaimana mungkin kau tak punya cara? Kau adalah penerus lembah Yawang. Di belakangmu ada seluruh lembah Yawang. Pasti kau punya cara. Aku perintahkan kau, selamatkan dia. Yang mulia, aku. Aku pun tak berdaya. Yang mulia. Jangan lagi menyusahkan Tuan Su. Aku memilih bertindak malam ini. Selain mengetahui bahwa keluarga Sen dan putra mahkota hampir tak sabar di luar alasan itu. Ada satu lagi. Yaitu, aku sudah lama tahu bahwa diriku terkena racun langka yang mematikan, akan segera meninggal. Yang mulia, saya sudah ajalnya dekat. Saya ingin memohon pada Yang Mulia memenuhi permintaan terakhir saya. Katakan. Aku ingin menyaksikan sendiri Xiao Feng dipenggal di depan umum. Sujud. Berlututlah. Ling Xuang. Tidak apa-apa. Dasar binatang, kau meracuni ibu kandung, memfitnah orang yang setia dan baik, bahkan jika dipotong-potong 1000 kali, kematiannya tidak akan disesali. Bunuh dia. Xiao Han, kau pikir dengan membunuhku, kau bisa mengukuhkan posisimu posisi kaisar? Aku beritahu kau. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Wahahaha. Wahahaha. Ayah, ibu,
Apakah kalian melihatnya? Ibu, apakah kalian semua melihatnya? Semua musuh kita sudah mati. Kalian di alam baka. Akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ling Xuang. Buruk yang menopangnya untuk terus hidup. Keyakinannya hilang. Dia tidak bisa bertahan lagi. Lapor. Laporan dari medan perang, kabar mendesak dari jauh, pasukan dari perbatasan selatan menekan perbatasan, memaksa negara Qing menyerahkan wilayah, dan membayar ganti rugi, atau mereka akan menyerbu jantung negeri. Ini. Apa? Kapan Nanjiang punya nyali sebesar ini? Apakah mereka sudah gila? Berani menyatakan perang pada negara Qing Kuo? Yang mulia, Nanjiang kali ini bersekutu dengan Xirong dan negara-negara lain, bersama-sama menyerang negara Qing Kuo. Pasukan perbatasan bertempur sengit selama setengah bulan, korban sudah lebih dari setengah. Jika terus bertempur, perbatasan akan jatuh, hanya dalam hitungan hari. Sebelumnya, perang dengan suku utara baru saja usai. Rakyat belum sempat memulihkan diri. Perang di Nanjiang kembali meletus. Bagaimana ini harus diselesaikan? Yang mulia, masalah Nanjiang tidak terlalu serius. Invasi mereka hanyalah provokasi belaka. Saya bisa memimpin pasukan pribadi, pergi ke Nanjiang, dan meredakan kekacauan perang. Ling Xuang, apakah kamu gila? Dengan kondisi tubuhmu sekarang, bertahan sampai hari ini saja sudah mencapai batas. Perjalanan panjang ini melelahkan. Bagaimana kamu bisa bertahan? Ling Xuang, apa yang akan kamu lakukan? Cepat letakkan pisau itu. Shen Aiking, jangan gegabah. Kabarnya, di lembah Raja Obat, ada benda ajaib yang setara dengan Tong Tiangxi, bernama Yan Hun Xiang. Tidak peduli dalam kondisi apa seseorang, bisa memperpanjang hidup. Selama setengah bulan, Su Baiyao, saya ingin kamu menggunakan dupa ini padaku. Apakah kamu gila? Begitu menggunakan Yan Hun Xiang, setelah setengah bulan, bahkan dewa sekalipun tak bisa menyelamatkanmu. Hanya ada jalan kematian. Pasukan Nanjiang menekan perbatasan, rakyat hidup dalam penderitaan. Sebagai anak keluarga Yue, bagaimana bisa saya hanya berdiam diri? Jika kamu tidak setuju, saya akan mati di hadapanmu sekarang juga. Saya setuju, tidak bisakah? Ling Xuang. Dengan Yan Hun Xiang, bisa mendapatkan kesempatan hidup 15 hari. Setelah 15 hari, kesempatan hidup terputus. Apakah benar-benar tidak ada cara lagi? Ayah, ibu, anakmu belum bisa menemanimu untuk sementara waktu, masih ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Pertempuran ini menyangkut hidup matinya ratusan ribu rakyat di wilayah selatan. Aku harus pergi. Ling Xuang. Sebagai putri keluarga Yue, meski penyakitku sudah parah, tapi demi berjuang untuk rakyat kerajaan Qing, aku tak akan menyesal meski mati. Baiyao, kenapa kau di sini? Setelah kupikir-pikir, kalau kau pergi ke medan perang, aku tidak tenang sendirian, apalagi, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Kau berangkat perang, mana mungkin tidak ditemani tabib? Kalau begitu, kau harus mengikutiku dengan baik. Aku ingin lihat, siapa yang lebih dulu sampai, kau, atau Dewa Kematian. Shen Ling Xuang memimpin pasukan Yue terus bergerak menuju perbatasan selatan. Hanya dalam 3 hari, kekacauan perang berhasil ditumpas. Dimanapun pasukan Yue tiba, pasukan perbatasan selatan langsung kabur ketakutan. Shen Ling Xuang di tengah perjalanan meninggal karena racunnya kambuh. Paduka, perang di perbatasan selatan telah usai. Jenderal Yue memintaku untuk menyerahkan kitab strategi perang kepada Paduka. Keturunan keluarga Yue telah punah. Nasib negara kerajaan Qing selama 100 tahun terputus di tengah jalan. Aku ke depannya tidak akan pernah lagi mendapatkan punggawa yang setia dan jenderal yang baik seperti ini.
Ling Xuang. Kita harus pergi. Sepuluh tahun terakhir ini, aku akan terus menjagamu. Tak akan beranjak selangkah pun.